Selamat datang kembali di podcast Open Table. Mari mulai diskusinya. Halo sobat podcast semuanya. Selamat datang di podcast Open Table, di mana semua pendapat atau bicara apapun itu diluapkan ke meja ini. Sebelum kita mulai podcast pada kali ini, gue sebagai host, perkenalkan nama gue Rizky Ramadan. Dan tentunya gue podcast nggak sendirian, atau gue nggak berdua dengan teman gue yang di samping ini, tapi gue dengan 5 orang teman gue. Sebelum kita mulai, sebaiknya kita memperkenalkan diri dulu. Yang sebelah kiri gue siapa namanya? Halo, nama gua Nika Adibia Putra. Atau mau ada perkenalan lain? Tidak ada cukup. Tidak. Boleh yang sebelah sana, dari sisi kanan kalian, dari sisi kiri kalian. Perkenalkan, nama aku Afri. Sebelahnya? Gue Dea, biasa dipanggil Princess. Oke, dari itu dari sebelah kiri, sisi kiri kalian. Kita lanjut ke sisi sebelah kanan kalian. Silakan. Siapa? Halo, nama gue Aisyah. Halo, nama gue Zara Aurelsari, panggil Aurel. Bukan Mpok? Bukan. Oke. Aurel boleh. Nah, kita mau bahas apa sih di sini? Sebenarnya itu yang kita. Oh ya, sebelum kita bahas, BTW gue Gen Z loh guys. Boh. Gue Gen Z. Iya betul. Gue Gen Z. Gue kelahiran 2005. Kalian tuh kelahiran berapa sih? 2004. Lu 2004? 2004. 2005. 2005? 2004, 2003, 2004. Wah, itu Oh ya. Gue kira lu 97. Oke, jadi semuanya di sini Gen Z guys. Nah, kebetulan juga yang pengen gue bahas itu adalah terkait Gen Z. Yang pertama itu adalah yang pengen gue tanya nih ya ke kalian, pendapat kalian itu sebagai bukan sebagai seorang ya, kita seorang sih sebenarnya ya, seorang Gen Z, kayak kita dicap tuh sama gen milenial, sama gen X, gen Y, ataupun gen A bahkan ya. Kita nggak tahu gen A tahunan berapa sih? Nggak ada ya. Gen baby boomer, kita tuh sering dicap mental tempe, nggak tahan banting, apalagi ya, kayak apa-apa serbanya mau instan, kayak tanggapan kalian gimana sih? Gue pengennya dulu dari Afik. Jadi gue, kalau dibilang kita tuh mental tempe dan nggak tahan banting tuh sebenarnya salah ya menurut gue. Karena gue pribadi tuh bukan, kita sebagai Gen Z tuh bukan karena kita nggak tahan banting, tapi kita tuh hidup di zaman yang namanya teknologi Betul. digitalnya begitu banyak banget. Jadi perkembangan lebih cepat. Jadi tuh semuanya serba instan. Jadi kalau misalkan ada cara yang cepat untuk kita bisa menyelesaikan masalah itu, kenapa kita cara yang rumit? Jadi lebih baik kita harus menyelesaikan dengan cara yang cepat. Menurut gue seperti itu. Slebel. Oke, boleh. Dea, pendapatnya gimana tentang mungkin kita bahasnya di judge ya, di judge mental tempe ini segala macam. Tanggapan lu gimana sih? Menurut gue tergantung dari lingkungannya sih. Dari lingkungan tuh gimana tuh? Oh, dari lingkungan si orang ini tersendiri ya? Iya, dari perusahaannya, mungkin dari, ya pokoknya dari lingkungan. Iya, karena gimana ya, kayak benul juga kan. Salah kan gua? Sorry ya, ini kita bukan deg-degan. Benar juga sih pengaruh dari lingkungan kerja ya kan. Kayak mungkin aja tuh bapak-bapak toksik ya kan, kita nggak tahu, atau mama sayuran kita nggak tahu ya kan. Jangan ngaku-ngaku gitu dong. Enggak tahu. Kayak atau mungkin dia namanya, apalagi kayak bapak-bapak sekarang bisa kita sebut bahasa kasarnya kudet ya. Kayak nggak ngerti, jadi mungkin kita selalu dianggap too much lah bahasanya, berlebihan, terlalu ini. Jadi mungkin benar juga, bisa dari yang dia bilang tadi, kepengaruh ke lingkungannya, entah kerja, rumah, atau apapun itu. Sekarang gue pengen nanya ke Aurel. Aduh, ditembak. Kenapa nih? Gimana sih tanggapan tentang yang gue tanya tadi gitu loh?
menurut gue tuh generasi dulu tuh apa ya, kayak mereka tuh nggak punya pilihan. Kalau sekarang kita punya pilihan yang kita tuh lebih memilih untuk yang secara efisien gitu. Betul. Aduh, bentar. Terus kalau misalnya masalah lemah, kita tuh bukan lemah sebenarnya. Kita tuh apa sih? Karena kita tahu batasan. Yes. Terus untuk masalah mental tempe, Iya. tempe kan lentur ya guys. Tapi kan maksudnya bisa diolah jadi apa aja gitu. Sama aja dengan gizinya bisa beradaptasi di mana aja gitu, gampang gitu. Terus juga untuk masalah tahan banting, sebenarnya kita tahan, cuman caranya aja sekarang kita beda dari Betul. sama generasi dulu. Kalau dulu mungkin Karena ya didikan dulu kan Iya, VOC ya, bisa VOC dibilang banget. VOC kasar nih. Karena dikit-dikit gebak, kebuk, ketak, ya kan. sebat gitu. Iya, cepat. Gitu. Terus apa lagi ya? Gambar. Sebenarnya tuh Gen Z tuh bukan generasi yang lemah. Mereka tuh cuma nggak mau buang waktunya buat hal yang nggak jelas. Mewing dong. Iya, oh iya. Oke, kita lanjut ke Aisyah. Gimana pendapatnya? Kalau pendapat gue secara pribadi sama kayak Afri. Betul. Cuman kalau misalnya generasi yang di atas itu lebih kayak keterbatasan secara langsung kayak teknologinya, entah itu pendidikannya kurang. Nah, kalau misalnya generasi milenial itu kan generasi yang peralihan gitu loh dari masa kekurangan, bukan Iya. kekurangan sih, ya kekurangan Keterbatasan. keterbatasan ke Kesebutan ngomong. teknologi digital gitu. Oke. Gua nggak diminta. Bro Dika. Sama aja. Ini suka cepet-cepet sabaran sabaran ya, guys, ya. nih. Gimana Bro Dika tanggapannya? Oke, jadi menurut teman-teman kita semua yang udah ngasih pendapatnya, sebenarnya gue setuju semua dan benar ya. Karena Gen Z itu kan tumbuhnya berbeda lain ya sama gen-gen sebelumnya. Kemudian juga tadi dibahas sama Aisyah, kita tumbuh di keterbatasan teknologi yang mana kita sekarang Gen Z udah serba teknologi gitu kan. Mau nanya ke search engine juga bisa gitu, mau nanya ChatGPT? bisa juga. ChatGPT, Gemini dan teknologi Lita lain. bisa nggak? Apa? Lita tuh apa sih? Aku yang Meta. Meta. Rita siapa tuh? Siapa tuh? Kok masuk ke situ? Terus. Lanjut. Ya menurut gua seperti itu ya kurang lebihnya. Mas Kirema. Rizky Ramadan. Iya. Gua kembali lagi ke Rizky Ramadan. Call me Iki. Please. Call me Gi. Ya, Oke. Oke. Dari pernyataan mereka itu berlima, ya kayak gimana ya? Bener juga kayak apa dari pengaruh lingkungan atau apapun itu, ya nggak sih? Bener banget ya. Terus kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya guys. Pertanyaan selanjutnya itu adalah, menurut kalian itu atau gini ya, misalkan kayak kalian pernah nggak sih kalian disebut manja? Pernah. Pasti pernah ya Pernah. kan. Nah, kayak menurut kalian itu gimana sih? Menurut kalian itu gimana? Menurut kalian itu Gen Z itu manja atau sebenarnya lebih sadar kesehatan mental? Itu gimana tuh? Bisa dari Dika dulu? Oke. Kalau menurut gua kenapa Gen Z itu lebih peduli tentang kesehatan mental, karena dulu kan Gen Z dulu lebih nyimpen Betul. perasaannya, Betul. ya kan. Kalau kita Terus, kan main jeblas-jeblos ya, jebret ya kan. akhirnya dendam, Nah, betul. mendendam. Kalau kita kan jor-joran aja, Iya. kalau nggak senang sama orang, Kayak- kita tinggal dendam. Betul, kayak keluar kayak Betul. kita lebih menghindari namanya yang ngomong belakang lah istilahnya ya. Nah, Kayak udah lu ngomong aja sama gua daripada lu ngomong lain, kayak berusaha mengajak orang buat benci sama seseorang gitu loh. Terus Emang ya, Ada dulu. dari situ kita kan juga tumbuh sama-sama ya kan, teman-teman juga kita peduli. Pada akhirnya kita ngindari omongan belakang lah, ya kan, ngindari omongan belakang. Kemudian juga kita bisa berbagi cerita ke teman-teman juga. Dan jangan salah pilih teman curhat.
yang pada akhirnya nanti Karena bahasanya gimana tuh? informasi itu bakal coba. Hati-hati lo guys. Kalau kalian salah, Pilih teman curhat. Rahasianya cut off sih kalau gue jadi, kalau gue jadi dulu, gue bakal cut off sih sama teman yang ya sepengen tuh. Iya, CTTA. Selanjutnya, gue mau nanya, Princess, gimana sih tanggapan lo? menurut gua sama kayak si Adika, gitu tuh lebih aware gitu. Kalau gen dulu Milenial, XP boomer lah segala macem ya. lebih ke mendem, kalau gitu kan lebih berani. Yes. Kayak gimana ya? Menurut kalian tuh kenapa sih Gen Z lebih berani gitu? Karena apa pengaruhnya gitu? Pengaruhnya. Atau Afri mungkin kalau itu? Kalau menurut gue tuh, kalau misalkan Gen Z kenapa dia berani buat ngungkapin, itu karena dia tuh nggak mau gen yang akan setelah dari kita nih, Gen Z ini bakalan ngerasain hal yang sama. Jadi kita tuh harus berusaha Iya. menyuarakan yang benar, mana yang benar, mana yang salah. Menurut gue seperti itu. Iya, bener nggak sih? Iya ya, bukan Sama bener, gitu. bener. Gue maksud gue gini loh, kayak kalian ngelihat gen sekarang, gen setelah kita, gen apa Gen gimana apa? sih? Coba dari lu Aisyah sama Amrel, Kalau dari gua, gen apa? Kayak mungkin kan tadi Afri bilang tuh, kayak nggak mau kalau gen setelahnya jadi kena imbasnya kayak kita gitu loh. Atau mungkin Aurel mau mendahului? Kasih sama aja kayak Sama aja ya? April. Jadi Yang mana mungkin iya menurut gue ya gen apa tuh, apalagi sekarang ya, kayak mungkin dulu zaman kita masih mendapatkan yang namanya didikan VOC ya nggak sih? Iya. Nah, Menurut gue, gue tuh pernah denger kayak ada satu gen alpha yang mungkin ada sebuah video gitu ya, nggak bisa gue videonya nggak bisa gue tunjukin sih karena dia ngomong kasar. Ada di suatu daerah, di daerah paling atas Indonesia. Dia itu ngelawan orang tua dengan bahasa kasar. Nah. Kayak jujur aja nih, gue nggak berani loh kayak gitu loh. Kayak ataupun ke tetangga ya, atau mungkin gue bakal berani kalau harga diri kita udah diinjak nggak sih? iya benar. Iya. Melawan orang tua tua apapun ya kan? Jangan Pas- kata itu deh, kata aja tuh kayak kita apa Iya lo kata sih. gitu. Nah. Gak boleh. Ciao. Iya. Sapu lidi lah ya. Iya kan? Iya. Terus ya jadi itulah kenapa Gen Z lebih sadar sama yang namanya kesehatan mental. Kita lanjut ya. Masih semangat semuanya? Masih. Masih, alhamdulillah. Oh iya, ngomong-ngomong ini, kalian itu kalau ngeluh kan hal apa sih? Ngeluh atau ngeluh capek, misal nih kayak kayak dosen ngasih tugas ya kan, kita misalkan ketua kelas udah ngabarin tuh Senin malam, Pak besok ada kelas online ya Pak, gitu kan. Terus besoknya nggak ada kabar nih, dosennya tuh ngilang guys. Setelah itu besoknya baru ngirim tugas dan mepet waktu jamnya. Nah, kalian tuh ngeluh nggak sih sebenarnya? Kayak apalagi ngasih tugas ngerangkum lu apa? Ini curhat ya. Oke, kita balik ke topiknya selanjutnya itu. Kayak masalah ngeluh nih. Kayak pasti kalian selalu pernah kayak kalian tuh sering nggak sih dianggap mulu sama orang-orang di sekitar kalian? Iya. Pasti pernah lah ya. Pasti pernah. Pasti pernah. Nah, jatuhnya kan kita Gen Z ya. Kalau Gen Z dianggap terlalu banyak ngeluh, terus kenapa sih isu kesehatan mental justru baru mulai serius dibahas di generasi ini? Kayak Gen Z itu kayak
lu dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit ini. Kayak misalkan dikasih kerjaan, kayak contoh kita dikerjakan. Karena kan di kerjaan menurut gue paling toksik hubungan ya kan antara atasan, HR, bener nggak sih? Kayak suka dikit-dikit Gen Z kalau diomelin resign, ya kan sih? Resign, ini resign. Pasti anggap lu mulu dikasih kerjaan. Terus, nah gimana sih cara kalian nanggepin isu kenapa bisa baru kita generasi Z, pasti nggak mungkin dong orang-orang tua kita zaman dulu generasi sebelumnya itu kan nggak pernah ngeluh kan, kayak aduh anak gua gimana nih nikah ya kan, jual tanah, jual banda ya kan, kayak kenapa sih pendapat kalian itu apa sih? Aduh. Dari siapa dulu nih? Saya sepasana mungkin kayak dia. Oke, dari Aisyah atau Aurel? Saya dulu. Kalau dari gua secara pribadi ya Kenapa? mungkin Kenapa baru dibahas di kita gitu loh? Iya, Apa karena emang. pengaruh apa? ya mungkin baru kelihatan aja gitu loh. Soalnya kan banyak Gen Z yang sekarang tuh bukan cerita ke orang lain gitu loh, tapi langsung ke cerita tuh kayak langsung ke yang lebih ahlinya gitu loh, bukan ke media sosial, bukan ke teman, tapi ceritanya tuh ke psikolog yang benar-benar yang Iya, ngatasinya, tempatnya untuk cerita. ya ngatasi gitu. Kalau di Aurel gimana? Maksudnya kayak aku sama kayak Aisyah juga gitu kan. Karena jadi bukan karena masalah Gen Z banyak keluh terus jadi rame gitu. Yes. Sebenarnya masalah ini tuh emang udah lama. Cuman generasi dulu tuh mereka dipaksa untuk kayak ya udah aja gitu. Jadi nggak ada untuk pada berani untuk speak up gitu. Betul. Ini gitu aja sih. Gimana bro? Ya, jadi yang tadi Iki bahas ya tentang dosen yang ngasih tugas dadakan. Iya. Nah, kalau menurut gua di situ jadi dosennya juga harus ngasih deadline yang jauh-jauh lah. Bener, ya nggak mungkin kan? besok disuruh ngumpulin ya kan? Karena ngasihnya hari itu juga, Iya, ngumpulnya hari iya, itu itu juga. Siapa? Lalu Gitu. Ya kan apalagi teman-teman kita gimana ya? Rizky ini sebagai ketua kelas juga udah mengusahakan ya kan. Gitu. Jadi kita harus sama-sama bagus. sama kelas ya guys. lanjut. Ya cukup segitu Cukup segitu. menurut gua. Kita geser ke Dea. Gimana Dea? Princess, Apa sih? Princess ya? Princess. Tanggapan lu kenapa kayak bisa nih isu kesehatan mental itu baru muncul di kita gitu loh. Apa tuh mungkin Afri Kalau menurut gue dari tuh sisi sebelah kiri eh, kalian? karena kenapa baru dibahas di zaman Gen Z sekarang itu karena memang Gen Z yang beradu untuk berbicara. Karena kan udah banyak banget nih yang kita tahu teknologi sekarang kan udah canggih dan di internet juga udah pasti banyak banget kan yang membahas hal-hal itu. Jadi mungkin menurut gue itu. Ya sih ya. Kayak balik lagi ke poin kita yang pertama ya. Iya. Kayak Gen Z menurut gue ya kita bukan sombong bukan kata kabur ya. Kayak pernah kayak gue pun ngalamin sendiri ya. Kayak apa-apa tuh gen di atas kita tuh selalu minta tolong ke kita dengan mungkin bisa jadi ke hal-hal yang ke teknologi ya. Iya nggak sih? Iya. Pasti sering kayak tolong ini dalam hati kita kayak kok lu ngejat kita tapi gitu ya nggak sih? Kan aneh gitu, jadi kita bukan kurang ajar ya. Tapi kita berkawan, kita tahu batas. Kodrat bahasanya lah. Oke. Gua mau nanya lagi nih. Gak apa-apa kan gua nanya banyak? Gak apa-apa kan? Biar enak gitu, ngobrol asik gitu. Gimana ya? Gua pengen nanya dari poin yang ke nggak keempat sih, ke pertanyaan keempat. Tapi gue ngambil poin itu dari bayang-bayang poin pertama, kayak dari yang lingkungan itu yang tadi dia bahas, kayak pengaruh lingkungan pasti karena lingkungan toksik itu gak sehat nggak sih? Iya berasa. Sangat banget nggak sehat kan. Nah pasti kayak ada aja selalu masalahnya, kayak misalkan ya lu nggak didemin sama HRD,
atau lo nggak ditemenin sama akademi kampus ya kan, kayak siapapun itulah yang mungkin kalian sendiri bisa pernah ngalamin guys, kayak apapun itu deh, gue nggak gimana ya, banyak semua masalah. Iya itu banyak. Kayak gimana sih cara kalian nyelesain masalah ya, masalah ataupun enaknya di kantor, rumah, kayak rumah asik ya. Lebih ke temen guys. Oh iya temen. Oke, kita ambil poin itu temen. Gimana sih cara kalian nyelesain masalah sama teman kalian, dari masalah kecil sama masalah besar? Oke. Mungkin boleh gue tanya, siapa ya? Dika dulu deh. Oke, masalah aja siapa? Jadi dari pertanyaannya bagus nih. Kita semua pasti punya masalah kan sama semua. Sangat pasti. Di semua lingkungan juga pasti punya masalah. Jawaban gue di sini adalah kita samperin aja orangnya. Gue aja berantemin. Kepala dingin dulu ya kan, kepala dingin, samperin dulu, kita omongin baik-baik, kita cari jalan tengahnya ya kan, jangan sampai ribut dulu. Yes. Ya kan, jangan sampai ribut dulu, selesain secara kepala dingin, secara dewasa, jangan ada keributan ya kan. Yang di semua lingkungan lah, gue rasa juga lebih baik begitu kan. Harus sih lebih baik gitu Lebih karena baik habis kepala dingin kan. iya, apalagi kalau di rumah tuh ya. Benar. Kayak temen, apalagi Mama Arisa. Iya, ya. Sangat-sangat Ya. toksik banget sih. Iya. Jadi itu dari lu. gitu. Oke, lo geser ke Aurel. Oh, gue. Kalau gue Cara lu boleh menyelesaikan rumah. Cara lu Buset. menyelesaikan nggak? Gimana? nyelesain masalah lu Gue kalau di sama rumah ya. orang nih. Di rumah apa? Gimana nih? Bebas, lu mau ataupun teman aja boleh. Atau lingkup lu, entah temen kampus, entah temen rumah, atau temen SMA. Kayak lu ada masalah, entah lu ada masalah sama dia ataupun dia yang nyari masalah sama lu. Banyak sih yang nyari masalah sama gue, sebenarnya. Wow. Maksudnya kayak gue sih orangnya sebenarnya simple ya. Kalau misalnya lo salah tuh say sorry ke gue, udah cukup gitu. Selesai gitu Selesai maunya ya kan? secara tapi orang ini tuh kayak apa ya, selalu yang sindir-sindir gitu. Dia tuh nggak mau ngakuin kalau dia tuh salah. Gue nggak suka gitu banget. Jadi masalahnya tadinya kecil jadi besar gitu gara-gara Yes, pasti. dan dia tuh selalu bawa teman, Aurel tuh gini selalu melebihkan cerita gitu. Gue nggak sukanya. Jadi lu ngajak-ngajak temen lu. Santai. Selalu melebihkan cerita dan jadi besar gitu. Itu cara lu nyelesain Iya, langsung. masalah sama temen Saya lu. sorry aja udah simple Say sorry. udah. Nggak perlu yang wow Enggak, gitu ya. simple gue sebenarnya. Karena namanya udah dewasa ya. Iya sih. Udah gede ya kan. Guys, kita tuh semua udah kepala 2 loh guys. Iya. Dia udah kepala 2. 1, 2. Lu bukan kepala 3. Buset. Kepala 5. Wah, pengen tua banget. Oke, kita lanjut. Gue pengen nanya ke Afri. Apa? Cara lu nyelesain masalah sama teman lu. Ya bener yang dibilang Dika tadi kan, kita tuh nggak bisa langsung ngomel-ngomel ke orang yang bersangkutan. Kita tuh harus ngomong baik-baik dulu apa permasalahannya. Dan kalau misalkan untuk nyelesain masalah di lingkungan yang masalahnya itu benar-benar berat, gue tuh biasanya butuh yang namanya me time dulu. Jadi gue butuh ngerileksin pikiran gue biar jernih supaya bisa menyelesaikan masalah dengan kepala dingin. Gitu sih menurut gue. Wow. Adem banget ngomong. BAP itu beda ngomongnya tuh. Enggak gitu dong. Kita lanjut ke sebelahnya Afri. Siapa lagi kalau bukan Gimana menurut lu deh ya? Sebenarnya Cara sih lu menyelesaikan masalah. lebih terbuka aja ya. Kan Yes. harusnya lebih terbuka gitu Benar. kan. Cuman tergantung lagi dari permasalahannya apa. Misalkan dari teman. Kalau dari teman biasanya gua itu curhat dulu ke ChatGPT. Ajin banget. Aduh, rahasia kita. Udah sama gak sih? Baru gua ntar paling ngomong ke temen, ke orangnya gitu. Langsung to the point kalau lu caranya. Nonyok nggak? Jambak nggak? Enggak. Siapa tahu langsung jebret ya kan? Enggak lah. Pada dingin. Oke, jadi cara lu mungkin chat GPT dulu ya. Baru
menyampaikan ke seorang temennya. Gue lanjut. Mungkin pasti tanggapan kalian sama gak sih? Kayak kayak Dika, kayak Afri, kayak Dea pasti sama kan ya? Oke. Kita udah ngebahas sih dari tempal kan? tempal apa gitu? Tempal Meriah. Ayo guys, udah jamnya. mental template, nggak tahan banting segala macam, terus kayak kesehatan mental, terus kayak kalian ngeluh, kayak cara menerima masa kalian. Tapi btw gue pengen nanya guys, random aja ke kalian nih. Kalian tuh ada niatan nggak sih jadi pejabat di masa depan? Karena gue tuh pengen lihat nih DPR Gen Z. Kursi DPR tuh bukan kursi gini lagi, beanbag. Gimana coba? Jadi kayak wah gitu, rapat bukan di gedung DPR. Jadi kayak lebih nongkrong gitu. Iya, Gen Z kan kayak gitu ya kan? Kayak formal ya. nah betul. Rapat bukan pakai anggaran di Blok Iya nggak? Gultik, paku plastik gitu loh. Kalian udah nggak sih tertarik dari kalian berlima ini? Ya, Lu ada tertarik? Sebenarnya tertarik juga ya jadi pejabat, yang mana muka kita ntar terpampang di jalan. Jangan lupa coblos saya gitu. Kalau saya siapa? Kayak Bang Komeng. Bang Komeng ya kan. Ya gitu, terus juga kita pengen ngerasain gimana sih masuk ke gedung DPR yang selama ini kita lihat mungkin lewat doang atau dari demo-demo di berita kan, yang dalam tanda kutip enak lah gitu. Kemudian yang kita tahu juga kan kalau rapat DPR dari dulu tidur ya kan. Iya kan. Nah, terus juga jadi gimana ya sebenarnya gitu. Terus ngomong politik nih guys. Apalagi di zaman kita ya, isu politik itu kalian tuh pasti dengar kebanyakan isu politik tuh dari TikTok, Twitter, bukan dari berita formal kayak dulu ya, kertas koran gitu kan. Yang menurut kalian itu hal bagus atau enggak sih sebenarnya? Kalau gue mulai dari Afif sama Dea dulu deh. Atau mungkin kalian mau gabungin jawaban kalian? Kayaknya gabungin aja sih ya, Iya. biar lebih simpel. Kalau menurut gue sendiri tuh ada baiknya juga, karena dari internet tuh kita jadi tahu nih isu politik yang sekarang lagi beredar tuh apa. Dan kalau misalkan kita nungguin dari koran itu kan tahu sendiri, jadi itu Pasti. paling males banget Yes. yang namanya baca. That's right. Jadi mendingan lebih baik dari internet dibanding untuk membaca koran. Iya sih. Kayak gitu. Betul. Ya mungkin kalau menurut gue ya. Atau dari kalian gue ada? Bagusnya sih gitu, tapi ada bahayanya juga seluruh. Betul. Jadi ya nggak sih. Iya. Kalau menurut gue juga kayak gitu, kayak bahaya plus minus lah sebenarnya. Iya, plus Ada minus. yang dari misalkan kita minta koran zaman dulu tuh yang kertas, mungkin itu ya sebenarnya namanya juga wartawan ya. Kayak Takut kemakan hoak lah ya. benar, hati-hati kemakan hoax gitu loh. Kayak ya jadi gitu lah guys. Ini sekarang yang penting Gen Z harus banget ya. Iya, Oke. semangat banget. Harus banget kalian. Nanti gue tunggu kalian jadi pejabat ya. Yang penting kalian harus bisa sukses. Amin, Semua amin. teman podcaster, podcaster ya, yang menonton podcast ini pun juga begitu. Gue cuma nanya itu aja sih guys sama kalian. Terima kasih loh ya sudah datang, sudah mau ngobrol sama gua. Iya. Kayak meluangkan waktunya gitu loh. Makasih atas luapan cerita kalian. Oke guys, sampai sini aja podcast gua sama teman-teman gua. Jangan lupa kalian ikutin podcast Open Table bersama Rizky Ramadan. Yeay. Sampai jumpa. Jangan lupa like. Jangan lupa like, comment, Dan share. Kita kan belum dapat duit.